oke dulu tanggalnya, cawapresnya nanti sambil jalan bisa kita diskusikan sembari banyak hal ya. Jangan-jangan nanti dibilang ya why not the best tadi. Ada aja yang rezeki anak soleh gitu kan. Kita kan harus siap-siap bos. Nggak tertampung di kiri, nggak tertampung di kanan, tertampung di kita kan gitu kan. Ini Ini kan hal yang berbeda bos. baik, sahabat Mas Joko, kita kembali lagi di sesi kedua Gaspol Ngobrol Gas Pasti Nampol. Kalau tadi kita baru ya sedikit di permukaan ya, teman-teman sahabat Kompas Toto. Menontonnya sudah pusing ya, kami ini para jurnalis juga sudah lumayan ya, cukup berat dan berbobot, saking berbobotnya ini obrolan kita siang hari ini. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan semakin spesifik untuk membahas siapa sebenarnya calon pengantin yang cocok untuk duet Anies. dengan Pak Anies. Ya. Kita langsung tanya ke Mas Willy kali ya. Iya. Kalau dari Nasdem sendiri udah mikirin belum sih? Karena kan memang secara ini mungkin dari Demokrat, dari PKS sudah memikirkan. Kalau dari Nasdem sendiri sudah memikirkan belum? Dari internal Nasdem sendiri, siapa kira-kira yang di mata Nasdem cocok nih jadi pengantin bareng Pak Anies? Nasdem tentu konsisten dengan statement Pak Surya saat deklarasi. Menyerahkan kepada Mas Anies untuk memilih dan menentukannya, itu tidak mungkin keluar dari itu. Bahwasanya Nasdem memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan itu kan sifatnya discuss. Ya. Discuss itu pasti di sana nanti ada Mas Hanta. Yalah. Nggak mungkin Mas Hanta jauh-jauh dari hal itu. Kenapa? Nasdem partai yang sangat scientific approach. Yes. Oh, oke. Data survei. Scientific approach itu dalam dua ranah ya, kuantitatif dan kualitatif. Ya. Variabel itu tentu semua kami bedah. Nah, cuma bertepuk tidak mungkin sebelah tangan. Ya. Kenapa? Kewenangan cawapres itu adalah kewenangan bersama. Maka kemudian dialog satu dan lainnya menjadi penting. Kenapa kemudian kita sudah menyepakati mekanisme dan kriteria itu adalah alat bantu. Ya. Ya. Nah, tentu ini suatu hal yang dinamis juga. Dia tidak berdiri pada ruang kosong, Mas Tatang. Artinya apa? Kita tentu juga ngintip tetangga. Ya. Ya. Betul. Iya kan? Ya, Variabel oke. itu menjadi sangat penting bagaimana komposisi starting line up ya. Ya. Tapi sejauh ini kalau ditelisik gitu ya, ada satu apa yang Mas Hanta bilang sebelumnya, suka nggak suka, senang nggak senang, ini bukan hanya untuk kompetisi. Satu, kami mencoba di dua ranah sekaligus. Kenapa tidak ranah duit tunggal ya? Selama ini banyak sekali narasi-narasi yang menganggap cawapres ini hanya ban serap. Ya. Kita nggak ingin tentu menggunakan narasi itu. Kita benar-benar menggunakan sebuah posisi dan eksistensi yang benar-benar ya, kalau duit tunggal ya Soekarno adalah sebagai figur solidarity maker, Hatta adalah administrator yang kemudian punya kapasitas benar-benar tadi Mas Hanta bilang legislatif, eksekutif itu rebes sama dia. Ya. Nah, proses itu kenapa tidak kita bangun? Karena sejauh ini banyak sekali kita melihat ya tukang gunting pita aja cawapres nih. Ya kan? Tentu kita nggak ingin itu ya. Yang kedua, tentu proses winning the election itu menjadi mutlak. Ya. Ya. Bahwasanya idealisme dan pragmatisme tidak pernah dipertentangkan ya. Tentu kita harus ya, saya merasa teman-teman dari Demokrat dan dari PKS spiritnya sama dengan Nasdem, bahwasanya kita harus buat, kalau waktu Pak Jokowi dan Pak JK itu bahasanya Bang Surya itu 5 star plus, bintang 5 plus gitu. Ini kan Bang Surya sempat ditawarin apakah Bang Surya mau jadi cawapres, enggak kata Bang Surya. Jadi narasi kerelaan dipimpin itu penting.
Republik ini pernah punya narasi ketika anak-anak Menteng 31 tidak puas dengan figur Bung Karno yang waktu itu dianggap kolaborator Nippon. Ya. Karena Bung Karno adalah bintang iklannya Romusa. Mereka datang ke Sahrir. Bung yang kami daulat jadi presiden. Saya bilang, gila kalian, Soekarno aja. Dia yang paling representatif. Nggak puas anak-anak ini datang ke Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin pakai peci kayak Bung Karno, pidatonya hebat. Bung kami daulat jadi presiden. Jangan aku tahanan Jepang. Dan Soekarno. Nah, dalam membangun koalisi, ini bukan hanya utak-atik Gatot. Tapi ada proses kemudian, dialog yang terbangun untuk kemudian ada kerelaan, ya kalau kerelaan itu kan ranahnya virtue, ya, untuk dipimpin dan memimpin. Satu, kita rela dipimpin Mas Anies. Ya. Mas Anies bukan kader partai. Nah, kan banyak juga yang nggak rela kan. Aku rela nggak rela. Gitu. Ini kan, ini kan berbicara sejauh apa kemudian kerelaan itu sebuah exercise, bos. Kerelaan itu nggak hanya bisa terucap. Maka kemudian dalam proses menentukan cawapres, kesadaran itu sejauh ini terbangun di kawan-kawan tim kecil, bagaimana itu didialogkan kepada para petinggi partai untuk kita harus buat duit tunggal, kita harus winning tim, duet maut lah gitu. Jadi proses itu yang didialogkan. Jadi ini bukan hanya kemudian tarik ulur ya. Kan kita lihat ada yang sudah mau deklarasi tapi nggak pas-pas terus karena cawapres nggak pas-pas kan. Nah tentu kita harus belajar. Nah kita tentu tidak bisa ego-egoan dalam hal ini. Nah posisi cawapres ini ya Mas Hanta bilang tadi cuma satu. Kalau ini 3 selesai barangnya juga kan. 1 Nasdem, 1 PKS, 1 Demokrat. Nah, maka ini bukan utak-atik Gatot di sana. Jadi kami mendiskusikan ini secara terbuka dan kami melakukan simulasi-simulasi. Ya, insya Allah, ya Desember lah insya Allah nanti kami akan lakukan simulasi cawapres lagi ya dengan proses melakukan survei nanti. Pokoknya kalau kita bicara cawapres Mas Hanta harus ada di sana. Kenapa? Ya kalau ada di dalam perang itu kalau akal nggak cukup tuh orang kedukun, Mas. Nah, kan Jangan sampai. bukan, ada dia dukun politik. Tapi metodologinya bukan metafisis, metodologinya saintifik. Ya, kemarin juga disampaikan Mas Willy ada 6 figur capres yang kemudian mungkin dicoba di otak-atik Gatot tadi disimulasikan dengan Mas Anies. Itu sebenarnya siapa aja sih Mas? Ini bocoran tipis-tipis kali ya. Bocoran tipis-tipis atau kalau sudah jalan bocor baru bisa ditambah. Ini belum jalan. Ya, tentu teman-teman bisa lihat dari apa yang variabel-variabel yang kita ngomongin tadi. Ya. Tentu nggak jauh-jauh dari sana. Politik ini kan tidak bisa ujuk-ujuk. Yeah. Itu sebuah keniscayaan, Mas Hanta. Ini kan rezimnya Hanta Yuda hari ini. Apa itu? Rezim elektoral. Yeah. Sebenarnya kalau saya, politik itu kan ranahnya social engineering. Tapi dengan pendeknya waktu kita tidak bisa melakukan engineering secara maksimal. Gini, saya kalau teman-teman ingat waktu ada forum Pemret, kan waktu itu di sini Rosi dan Mas Mas Budiman datang ya, dan semua Pemret datang. Sebenarnya Pak Surya kan orang yang sangat percaya pada proses exercise ya, social engineering. Narasi yang coba kami bangun waktu itu bukan narasi yang diametral, yang tadi berjarak itu kan narasi yang sangat hostile. Ya. Itu kan narasi yang to say malas. Ilmu pengetahuan hadir untuk melakukan terobosan-terobosan biar orang tidak malas, biar proses produksi lebih maju, biar relasi sosial lebih kualitatif, lebih efektif dan lain sebagainya. Kalau kita terjebak dengan hasil data semata-mata, kita tidak melakukan proses rekayasa, itulah kemalasan. Nah, Pak Surya bukan tipenya seperti itu, maka kemudian
dia coba dari jebakan Batman yang namanya change atau continue itu. Nah, ini kan narasi yang sifatnya diametral nih. Kenapa kita harus terjebak dengan ini? Ini orang yang malas saja. Gitu ya. Maka kemudian lahirlah narasi yang dinamakan dengan rekonsiliasi itu. Nah, karena kita sering amnesia, ya, kita menegasikan effort orang. Itu kejam betul. Bahwasanya apa yang pernah jadi effort Pak Surya dalam proses mendegradasi jarak ini, memotong dan melipat jarak ini. Biar ini tidak terjadi, kenapa kita sih malas sih? Kenapa kita tidak punya common project untuk bersama-sama membangun sebuah narasi yang baru? Bukan kemudian, ya kalau itu kan hitam ya hitam, putih ya putih kan gampang saja. Itu kan hal yang given. Tapi bagaimana membuat pelangi yang baru, di sana ada merah, hijau, kuning, biru, yang bersatu di langit yang biru gitu ya. Biru itu pasti Nasdem lah. Jadi proses itu yang kemudian membutuhkan effort yang lebih ya. Nah, begitu juga dengan cawapres. Tentu cawapres ini kita butuh effort lebih. Tapi semata-mata tentu gini, kami melihat tadi dibilang ini oke dulu tanggalnya, cawapresnya nanti sambil jalan bisa kita diskusikan sembari banyak hal ya. Jangan-jangan nanti dibilang ya why not the best tadi. Ada aja yang rezeki anak soleh gitu kan. Kita kan harus siap-siap bos. Nggak tertampung di kiri, nggak tertampung di kanan, tertampung di kita kan gitu kan. Ini kan hal yang berbeda bos. Jadi kalau pesan Che Guevara itu, musuh revolusi itu bukan yang lain bos. Musuh revolusi itu kesabaran diri sendiri. Oh, musuh revolusi kesabaran diri. Ya, jadi kita harus sabar betul, jangan kemudian mempertimbangkan banyak hal ya. Makanya kemudian berbuka itu di azan maghrib, bukan di azan asar. Itu yang tadi. Jadi gitu ta. Iya. Menarik juga. Tadi kita mungkin kembali lagi ke pernyataan Mas Willy sebelumnya bahwa dalam menentukan cawapres akan melihat dukunnya. Nah, sekarang kita tanya ke dukunnya langsung. Terawangan politik. Politik yang saintifik tadi ya. Mas Hanta, kalau dilihat tadi kan Mas Willy udah banyak bicara panjang lebar segala macam soal siapa yang akan menjadi cawapres Mas Hanta. Kalau dari segi elektoral, dari segi hitung-hitungannya nih ya, kalau dari Mas Hanta melihat sosok seperti apa sih yang patut dipertimbangkan untuk menjadi calon wakil presiden Mas Anies guna mencapai tidak hanya dicalonkan tapi untuk meraih kemenangan di 2024 nanti. Iya, memang posisi cawapres sekarang lebih determinan ya dibandingkan periode kedua capres atau ada capres incumbent. Kalau bahasa incumbent kan tidak determinan. Tapi tadi sebelum itu ada yang menarik tadi, ada kemungkinan yang tidak tertampung masuk itu. Nah, tapi ingatkan saya, maksud saya. Ada dua kan, kita bisa bilang Demokrat PKS bisa jadi lepas, tapi saya bilang ada dua partai juga bisa jadi tidak tertampung masuk ke Nasdem. Partai apa itu nanti. Nah, saya kira posisi cawapres sekarang orang kan nggak tahu, udah tunggu aja. Nanti seperti Pak Maruf Amin di detik beda, detik terakhir beda. Itu periode kedua, sama Pak Budiono di periode 2 Pak SBY juga. Tapi periode pertamanya Pak JK. Pak JK itu bisa jadi bukan cawapres keinginan utama Pak SBY bisa jadi, bukan yang utama juga bagi Pak Jokowi bisa jadi. Tapi karena tadi kebutuhan objektif realitas politik. Dibutuhkan cawapres yang komplementer, kuat secara elektoral, bisa kerja, bantu, seterusnya. Bisa jadi mungkin ada tantangan soal tadi duit tunggalnya bisa klop apa enggak, dan seterusnya. Nah, kita sekarang adalah pilpres tanpa incumbent. Tanpa incumbent, yang kedua, berarti cawapres adalah cawapres yang penting untuk diperhatikan. Jadi beda, wah nanti aja lah, sebagian mengatakan tunggu, enggak. Ini sangat menentukan cawapres ini. Yang pertama cawapres menentukan, kedua siapa lawannya. Betul tadi Mas Willy bilang, kita kan nunggu parabel siapa lawan kita ke depan. Sama yang di seberang, Mas Willy juga nunggu. Tadinya kalau bukan Mas Anies, mungkin saya datanya, mungkin Mbak Puan akan maju tuh. Kita bicara PD Perjuangan. Kalau bukan Anies Baswedan lawannya, mungkin Mbak Puan akan maju. Saya yakin kemungkinan antara Puan dan Ganjar mungkin Puan. Dengan berbagai macam analisa, pertimbangan, dan seterusnya. Tapi dengan Anies pemantik utamanya, wah ini kelas berat yang muncul ini. Nah, berarti kartu Ganjar hidup juga ini akan dipertimbangkan. Diuntungkan dengan Anies yang dimajukan. Nah, kembali ke cawapres tadi, maka saya kira
setiap kandidat itu harus menyiapkan setiap poros-poros koalisi. Dia kan urutannya adalah menyiapkan poros koalisinya. Setelah poros koalisi baru capresnya, baru cawapres. Kalau kita analogikan tadi resepsi pernikahan, ini jangan sampai tanggal resepsinya udah ditentukan, tempatnya udah ditentukan, mempelai satu sudah tapi mempelai satunya belum ada, kan lucu itu. Bahkan nanti nama anak udah disiapkan padahal belum ada calon mempelainya. Nah, yang harus dituntaskan segera adalah memang wapresnya. Tadi Mas Willy udah bilang ya, wapresnya ini bukan sekedar untuk fase kandidasi. Kalau kandidasi ya bisa selesai, tapi juga bisa menang. Harus dipikirkan oleh Partai Nasdem dan kawan-kawan. Dan jangan melihat hanya potensi elektabilitas hari ini, Mas Willy. Ya. Bisa jadi sekarang dia belum tinggi, tapi dia menyimpan potensi besar. Atau sekarang menggiurkan elektabilitasnya. Tapi kalau kata Mas Willy tadi, ini gorengan, enak. Kalau kolesterol bisa jadi loh. Karena dia kelihatan tinggi, tapi mentok. Ada komplikasi politik. Hati-hati. Saya bukan mengatakan AHY sekarang tinggi, hati-hati. Bukan. Meskipun bisa menyimpan potensi, ya bisa jadi juga, bisa jadi tidak juga gitu. Nah, ada nama-nama yang belum masuk di ring di arena, tetapi dia berpotensi melengkapi. Misalnya kita bicara sekarang Anies Baswedan, pertanyaan Dito tadi. Maka Anies ada dua strateginya, ada dua kalau mau bicara melengkapi. Apakah sang capres ingin mencari cawapres yang melengkapi titik-titik kelemahannya? Daerah dia lemah. Misalnya Anies sekarang kuat di Jawa Barat dan sebagian besar barat Indonesia. Ada, yang timur juga ada ya, beberapa wilayah yang dulu dimenangi Prabowo itu kan beririsan Prabowo dan Anies. Atau yang kedua, bisa juga mencari dari sisi memaksimalkan wilayah basis. Sekarang Anies di Jawa Barat, tapi belum maksimal. Bisa dimaksimalkan. Sekarang Anies di Sumatera lumayan, tapi Mas Anies perlu dimaksimalkan di Sumatera. Jadi dua pilihan. Misalnya Tatang dan mau pilih antara dua. Oh, kalau basisnya sama, tapi basisnya sama di Jawa Barat, ini Jawa Barat bagian utara, misalnya Pantura, yang ini bagian selatan, bisa memaksimalkan wilayah basis. Jadi jangan keliru dikatakan bahwa wah kok dia sebasis, dia sedang memaksimalkan daripada ngambil wakil dari Jawa Tengah. Anies, saya ingin mengambil wakil dari Jawa Tengah, misalnya memecah suara Ganjar di Jawa Tengah. Itu keliru itu. Sulit memecah suara Ganjar di Jawa Tengah. Yang bisa memecah suara Ganjar di Jawa Tengah siapa? PDI Perjuangan. Kalau dia nggak dukung, kalau PDI nggak dukung Ganjar. Tapi kalau Anies agak sulit. Begitu juga orang ngambil wakilnya Ganjar, ngambil wakil orang Jakarta. Wah susah, itu udah basis Anies sangat kuat misalnya. Nah itu yang bisa jadi pertimbangan. Tapi ada wilayah yang bisa dipertarungkan. Wilayah tidak bertuan misalnya. Nah itu bisa diambil wakil. Misalnya Jawa Timur, itu kan menentukan juga. Di Indonesia itu, Jawa adalah kunci tanpa mengurangi variabel luar Jawa ya. Dua Jawa yang bisa memenangkan dua di antara tiga Jawa biasanya memang pemenang. Tapi tidak otomatis juga kita bisa lihat. Sekarang Anies bisa memenangkan Jawa Barat ini. Potensi Anies memenangkan Jawa Barat besar dibandingkan Ganjar. Jawa Tengah adalah Ganjar. Nah, Jawa Timur berarti variabelnya. Tapi bisa juga kalau ini susah, hitung-hitungannya, udah kita maksimalkan untuk ngimbangi Jawa Timur, menangkan sekalian Sumatera. Mulai dari medan pergerakannya. Nah ini jadi saya kira tidak bisa kaku saklek seperti Mas Willy bilang. Ada opsi-opsi jalan tengah. Saya melihat solusi yang harus diambil oleh Nasdem adalah solusi jalan tengah. Solusi jalan tengah itu apa? Karena cawapres itu cuma satu, maka power sharingnya harus dilihat. Udah harus bisa dibicarakan. Meskipun mungkin tidak boleh terlalu vulgar ya. Kan nanti yang akan kekuasaan ke depan itu selain capres, cawapres ada 34 menteri. Iya nggak? Ada pimpinan DPR, MPR, dan lain sebagainya. Nah, itu pasti bisa didiskusikan. Pasti ada jalan tengah itu, Mas Willy. Jangan rebutan wapres saja, harus ada yang didiskusikan. Meskipun tidak melulu bicara itu ya, kekuasaan. Yang kedua, soal apa ya? Soal ingin fokus kemana? Memenangkan pertarungan ini, si cawapresnya itu ingin melengkapi Anies dari sisi mana? Jangan sampai jadi beban elektoral. Wapres itu kan ada tiga. Dia jadi beban elektoral, mendowngrade, satu. Yang kedua potensinya ya dia ada dan tidak ada, ya antara ada dan tidak ada lah, biasalah. Mungkin yang tukang potong pita istilah Mas Willy, saya tidak menyebut nama ya. Yang ketiga adalah cawapres yang kontributif secara elektoral. Yang kontributif elektoral. Nah, bagi Anies Baswedan, Ganjar dan lain, yang ketiga ini. Hati-hati jangan sampai gorengan yang istilah Mas Willy tadi, kolesterol itu jadi beban ujungnya.
Nah, kalau daripada ya yang tengah. Tapi yang terbaik adalah cari yang betul-betul dia kontributif secara elektoral. Tadi saya sudah bedah ya, kalau Anies, saya nggak mengatakan Anies harus ambil Jawa Timur, yang sebagian Jawa Timur ke timur. Tinggal analisanya pengen memaksimalkan basis Anies yang belum maksimal, atau ingin melengkapi kekuatan Anies dengan wilayah Anies yang lemah. Tapi jangan ambil wakil yang Anies sudah kuat. Misalnya wakilnya Jakarta aja, Anies sudah kuat di Jakarta, ya itu nggak perlu. Misalnya ngambil kekuatan di Sumatera Utara, Sumatera udah cukup, itu nggak perlu. Tapi ambil wilayah yang Anies belum maksimal. Anies nomor 1 di provinsi X, katakan Jawa Barat. Tapi baru 30% di Jawa Barat. Tapi dengan ambil wakil ini bisa jadi 70. Nah, atau yang kedua, Anies bisa ambil, Anies masih lemah nih di Jawa Timur atau di Sumatera. Ambil orang yang punya latar belakang Sumatera atau latar belakang Jawa Timur, bisa melengkapi, mengangkat. Tapi bukan basis mutlaknya lawan. Kalau Jawa Tengah keliru gitu. Atau yang ketiga ya variabel di luar variabel itu, lebih pada demografi. Demografi itu ya misal basis NU kah, pemilih milenial kan, dan lain sebagainya. Begitu. Menarik ini. Saya nggak boleh sebut nama. Ya. Karena teka-tekinya di cawapres ini lah ya. Iya, caranya. betul. Nah, ini Mas Yuli tadi ini langsung muncul pertanyaan dari netizen ini, Yes, pertanyaan netizen langsung ini tadi ya. Dia tahu. Ya bukan buzzer ya. Ya ini soal tadi Kodem, mungkin menampung ini itu sabar, mungkin ada yang nggak Yang nggak tertampung di sini, sana sini nah. ya kan, bisa jadi why not the best, Nasdem adalah pilihannya misalnya Ya. gitu kan juga bisa Yes. gitu kan. Itu mengacu apakah mungkin yang di Maksud. Jawa bagian tengah atau bukan atau gimana ini Mas Yuli? Ya, Bisa jadi semua- karena kan masuk rakernas. Iya. Itu bukan open choice ya, tapi Oke. open opportunity. Oh. Bukan open choice tapi open Opportunity. opportunity. Tapi setidak-tidaknya, Tang, Mm-mm. cawapres itu elemen of surprise ya. Ya. Jadi tentu politik salah satu strateginya adalah selalu menciptakan elemen of surprise. Tadi kan sebenarnya kan saya sudah bilang di awal bahasanya nanti kita serahkan kepada Mas Hanta. Tadi kan udah dibeberin semua sama Mas Hanta. Nanti kalau bicara hal yang lebih detail gitu, tentu kita tidak bisa terbuka Ya. di atas meja ya. Ya. Kenapa? Politik ini kan suatu hal yang ya art of science ya. Sebuah pendekatan seni kemungkinan dan butuh touch ya. Ini kan bukan hanya semata-mata ya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif lah. Itu yang kemudian menjadi penting ya. Bahwasanya tidak kawin paksa itu yang paling penting. Ya. Ini tidak ada hal yang dipaksa gitu. Nah, itu kalau kawin paksa itu nanti Nggak enak ya. ya jalannya nggak enak, mungkin ujungnya juga nggak enak. Apalagi ya kalau dijodohkan semoga cocok gitu ya. Kalau kita ini kan ingin bangun rumah tangga yang samawa. Lagi nama orang. Fall in love ya. Paling novel lagi tadi. Oke, Jadi- itu tapi menarik Mas Yuli soal elemen of surprise. Artinya memang untuk penentuan cawapres ini nanti bisa jadi apa ya? Salah satu gongnya terakhir dari Koalisi ini. ya kalau koalisi ini terbentuk katakanlah ya harapannya ke situ gongnya artinya nanti mungkin di pertengahan tahun depan atau mepet-mepet di pendaftaran. Kami di dalam tim kecil tidak hanya menyiapkan elemen of surprise-nya cawapres semata-mata. Oke. Ini kalau kita lihat apa kekuatan Anies Baswedan tuh Obamanya Indonesia. Oke. Anies Baswedan Obama Iya. Indonesia. Kenapa tuh? Kita lihat Kan dia nggak suka nonton basket ya. yang main basket Kayak kita lihat kita, ya. Oh enggak, dia kan kuliah di Amerika waktu Oh itu. iya. Enggak, kalau kita bukan anak menteng, Pak. Kita anak kolong RBC, jadi wah dipaksa main basket. Jadi Iya. kenapa kalau kita refleksikan Obama hadir sebagai sebuah harapan dari multikulturalisme. Oh iya. Bagaimana kalau secara sosiohistoris Afro-Amerika itu Ya. datang sebagai Buddha. Ya. Nah, kita harus lihat dalam hal itu
cuma ada di kolong langit ini, itu kita bukan multikulturalisme. Kalau multikulturalisme itu orang yang datang lalu berdiam diri di sana. Kita tidak, kita lahir dan tumbuh dari sini bersama-sama. Bhinneka Tunggal Ika. Itu proses penegasannya 2 kali itu. Nah, dan ini juga sebuah proses pembelajaran. Saya melihat bagaimana para founding father kita tuh penuh fantasi. Bagaimana Indonesia semua untuk semua, bukan hanya Jawa. Sekarang orang dengan gampang aja mendegradasi itu ya. Padahal mereka orang-orang yang memiliki posisi-posisi tertentu. Ini tambah degradatif proses berbangsa dan bernegara kita. Imajinasinya harus tambah dikembangkan. Nah, cawapres tadi salah satu elemen of surprise. Elemen of surprise lainnya banyak. Karena politik ini adalah sebuah social engineering dalam banyak hal. Ada partisipasinya, ada transparansi, ada akuntabilitas, termasuk kreativitas yang jorok gitu ya. Apa contohnya? Teror, intimidasi itu karena kurang kreativitas akhirnya menggunakan itu kan. Kurangnya imajinasi kan kembali ke bab 1 kan gitu. Bab 1 itu kan ya namanya hukum rimba kan. Dia tidak punya akal budi. Sehingga nggak yang dijual tuh ya tinjunya aja, ya fisiknya aja. Ya, hal yang paling hal yang paling primitif dalam kompetisi adalah ya, adu tinju itu gitu kan. Tapi kan kita tidak ingin terjebak pada narasi dan praktek seperti itu. Tidak hanya narasi, kalau narasi kan sekarang udah paling banyak lah ya. Tapi praktek-praktek yang teror, yang intimidasi, yang horrible itu kan kita tidak inginkan ya. Nah, bahkan yang mengkorner sekalipun banyak narasi sekarang yang memfis-afiskan ya, misalnya presiden itu kan posisi yang negarawan. Kenapa kemudian difis-afiskan dengan ketua umum partai? Itu bagi saya sebuah narasi yang nggak elok ya. Kenapa kita tidak keluar dari jebakan Batman itu? Itu yang kemudian harus kita lihat, bahwasanya legacy ya, Amerika hebatnya kan punya tradisi itu ya. Jadi bagaimana tidak hanya menjaga 2 periode, tapi komitmen untuk kemudian melakukan sirkulasi kekuasaan itu terjadi secara kompetisi. Itu pilar dari demokrasi loh. Bukan hanya partisipasi, bukan hanya transparansi, bukan hanya akuntabilitas, tapi kompetisi. Ini kan bukan home pimpa. Habis nih anak gua ya, habis ini teman gua ya. Kan bukan home pimpa ini kan. Ini kan daulat rakyat. Kan gitu. Kenapa kemudian dia harus kemudian di-intercept, di-hijack oleh home pimpa ini? Oh, menunggu restu. Tuh, ini narasi-narasi hijack, narasi-narasi home pimpa. Jangan dong. Yang memberikan restu itu rakyat. Yang memberikan tiket itu partai. Nah, narasi-narasi seperti ini, saya melihat ini sangat degradatif ya. Baik terhadap presiden sendiri. Kenapa presiden sudah negarawan, sudah di atas, terus kita tarik-tarik ke bawah? Jangan-jangan ada orang yang bermain di belakang presiden. Untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Saya kok curiganya begitu ya. Ada orang-orang yang kerjaannya belum selesai, terus menggunakan nama presiden gitu ya, menjebak presiden. Kok saya curiganya begini ya. Nah, narasi-narasi ini nggak baik, nggak elok. Kita kembalikan aja bahwasanya kompetisi itu sebuah keniscayaan, metodologi sirkulasi kekuasaan yang paling efektif dan paling banyak digunakan. Ini kan koreksi kita terhadap Orde Baru. Bagaimana kita punya limited access. Saya 98 itu tentang isu yang paling utama selain KKN itu, korupsi, kolusi, nepotisme itu adalah hapuskan 5 paket undang-undang politik. Karena dulu Sri Bintang Pamungkas dan Budiman Sujatmiko buat partai politik kan dilarang. Artinya multi partai itu adalah ekspresi dari anak kandung reformasi. Nah, kenapa sekarang kemudian ditarik dalam proses yang gelap lagi? Jadi kami sedang menyiapkan banyak imajinasi dan fantasi, tidak hanya cawapres ya. Banyak hal kita exercise. Kenapa? Amerika salah satunya melahirkan donate equal dengan vote.
Itu proses ya partisipasi. Kita lihat kemarin yang kampanye untuk Joe Biden, Obama langsung kan, Hi, I'm Mr. Obama, you still remember me, ya kan? Ya. Kan bentuk partisipasi yang luar biasa, involvement, dan kemudian gelombang salju yang luar biasa. Nah, justru praktek kalau mau dukung terbuka saja, nggak Ya, apa-apa. ya. Cuma kan sekarang sayangnya ini kan masih ini nih, masih apa namanya? Ya katanya juga cuma boleh cuti aja kan. Nah, ini kan ya MK kadang-kadang kalau tadi bilang etika ya, ada hal yang paling luar biasa tahun 2011 digagalkan oleh MK. Waktu itu Mas Hanta mungkin masih ingat, tidak boleh mencalonkan satu ke atas, satu ke bawah, satu ke kiri, satu ke kanan. Itu dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu hak azazi, hak politik warga negara. Tapi di satu sisi kita lihat sekarang, kalau menterinya maju, negaranya akan yatim piatu. Ya. Menteri kampanye itu loh Pak ya. Ya. Ketua umum partai kampanye, sengurus rakyat coba Pak. Ya. Hah? Padahal dia menteri teknis loh Pak. Ya. Hah? Ini rakyat yang akan dirugikan. Ini yatim piatu, patah kaki, patah tangan. Harusnya memang ada regulasi yang tough aja. Oke, MK oke, putusan seperti ini, keputusan seperti ini. Go ahead. Ini kan yang merusak banyak hal, Pak. Nah, sebagai orang yang memiliki tidak hanya akal sehat, tapi virtue. Sebagai orang yang memiliki kebajikan untuk maju mundurnya demokrasi, kita harus bersikap, Pak. Ya. Saya melihat kok justru itu yang sembrono ya. Ya. Itu benar-benar gebrauyah. Ya. Kalau bahasa Jawanya. Itu melulu lantakkan sebuah proses yang kemudian berjalan, termasuk ketua DPR sekalipun. Ini catatan-catatan kita, bahwasanya kita tentu ingin demokrasi kita dari waktu ke waktu semakin matang dan republik kita semakin maju. Itu. Jadi cawapresnya siapa? Kita tanya Mas Hanta. Dukun Ya, politik. jadi Seperti apa kemarin Pak Jokowi semakin frontal ya. Semakin nampaknya. frontal. Ya, semakin frontal ya setelah beberapa waktu lalu menyampaikan kalau di momen Indo Defense ya, Yes. waktu itu menyampaikan bahwa sejak awal sudah mendukung Pak Prabowo. Nah. Wah, menyebut, dan kemarin di ulang tahun Partai Perindo kembali menyampaikan bahwa kayaknya 2024 ini jatahnya Pak Prabowo yang menang. Nah, ini menarik melihat bagaimana sikap-sikap Pak Jokowi, karena publik mungkin masih banyak yang menganggap juga bahwa restu dari Pak Jokowi ini menjadi sesuatu yang penting, dan kemana restu ini. Nah, kita akan lihat juga apa pengaruhnya juga untuk koalisi dari Nasdem ini. Untuk yang pertama, Mas Hatta, ini apa sejauh apa maksudnya Pak Jokowi ini kan selalu menyebut figur lain. Kemarin kita juga lihat Pak Erlangga Yes, dipuji juga. Mas. dipuji, kemudian ini Pak Prabowo. Tapi ini kan Udah dijawab itu. Pak Jokowi selalu menyebut figur lain. Iya, Maksudnya selain Anies ya? ya, ya. Selain Pak Anies yang didukung oleh Pak Anies itu kan nggak pernah disebut gitu kan. Nah, ini gimana? Belum Mas? saatnya mungkin ya. Apakah Dampaknya gimana sih? Kan tadi Mas Willy bilang paling penting kan restu rakyat. ya? Tapi memang penting juga kita bicarakan karena Pak Jokowi ya punya pengikut lah, karena sebagai dulu capres kemudian punya relawan, termasuk Nasdem ada di dalamnya. Nah, mungkin pesan itu dua ya, bacaannya bisa kita baca, ya itu tadi bahwa tadi ada nama Erlangga dan seterusnya, tapi ini namanya Pak Prabowo. Pesan itu bisa dikirimkan ke seberang. Saya dukung ini loh, dengan kata lain saya tidak dukung sana. Oke. Nah, bisa juga. Kodenya bisa jadi. Bisa kode gitu. Tadi kan udah Tatang bilang begitu, Iya. yang lain enggak gitu. Yang kedua, bisa jadi memang sejak awal Pak Jokowi memang punya nama-nama yang santer disebut kan Prabowo sama Ganjar. Iya. Kalau nyebut nama Ganjar kan agak belum agak gimana Iya. gitu, karena menunggu kemarin aja dipanggil ya, dikasih sanksi kan, Mas Ganjar bilang siap itu. Iya. Ada PD Perjuangan yang belum tuntas untuk mengusung Ganjar. Iya. Jadi yang paling aman memang normatifnya Pak Prabowo, tapi meskipun menurut saya ini belum tentu ya, ini mungkin baru dukungan normatif. Ya. Jadi dukungan yang sesungguhnya itu kan diikuti dengan ya saya kira
kita paham lah, lebih konkret lah dukungannya seperti apa. Nah, Gimana itu konkretnya Mas Gita? tadi sudah disinggung Mas Willy. Tapi ada yang boleh dan tidak boleh tentunya. Nah, nanti peta politiknya itu ada dua, akan mengkristal atau dia semakin mencair. Nah, saya sedikit aja bicara ini. Kalau dia mengkristal, ini kan semakin mengkristal. Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ini kan ada tiga, katakan tiga poros. Ada PKB dan Gerindra. Kemudian ada KIB. Katakanlah PDIP gabung ke sini dengan asumsi Pak Jokowi dan Pak Ibu Megawati preferensinya sama. Preferensi ya, meskipun tiket yang punya Ibu Mega. Nah, dari tiga ini, kalau dia makin mengkristal, nanti Anies dengan wakilnya, kemudian ini akan tiga poros. Berbasis pada kekuatan elektoral. Prabowo, Anies, dan Ganjar kemungkinan. Tapi kalau dua ini bisa mungkin mengkristal loh ini. Akan ada head to head dua, Mas Willy, yang harus bukan diantisipasi, harus siap semuanya. Kemudian Prabowo, Ibu Mega, dan Jokowi ini bersatu. Karena tadi punya lawan yang sama. Bisa jadi Prabowo berpasangan dengan Ganjar misalnya. Dia akan menjadi lawan tanding terberat bagi Anies. Atau sebaliknya, Ganjar Prabowo, tapi mungkin Prabowo Ganjar. Atau dia akan terbelah tiga. Nah, kalau dia terbelah tiga, maka saya kira Anies diuntungkan ya. Karena potensi Anies akan masuk di putaran kedua sangat besar. Nah, kalau itu yang terjadi, maka misalnya dianggap orang lama, Prabowo akan misalnya yang duluan terpental di putaran pertama, pemilih Prabowo ini, karena beririsan dengan Anies, itu bisa jadi lebih banyak bergeser ke Anies. Dan seperti Jakarta, Anies bisa jadi putaran kedua akan unggul. Nah, atau akan head to head. Mesin politik seperti saya katakan tadi dinamis ya. Nah, jangan lupa, dia bisa jadi politik itu semakin terpendar. Kalau terpendar itu begini, preferensinya misalnya ternyata Ibu Mega, PDIP, ngusung nama sendiri, bukan Ganjar. Ganjar keluar di nama lain. Itu bisa itu. Tiba-tiba merah bersama Mas Willy mungkin nggak? Masih, meskipun kecil peluangnya memang. Misalnya Anies Puan, gara-gara dua pergi, kemudian yang satu ini masuk, bisa. Yang terpendar kedua bisa jadi PKB. Dan tadi yang saya istilahkan yang berpotensi kecewa atau tidak ini, kalau figur kan bisa jadi Ganjar ya. Tapi kalau partai PKB dan Golkar ini harus dijaga betul ini oleh yang ingin tetap di sana. Kalau tidak, ya orang yang ingin tetap di sana kan. Kalau tidak, Golkar ini kan punya rekam jejak juga, kecerdikan politiknya. Jam terbangnya tinggi. Nanti di ujung, kalau sekarang Pak Jokowi memang sedang berkuasa, masih 2 tahun. 1 tahun 11 bulan. Tapi kalau sudah ujung kekuasaan semakin tidak sekuat sekarang, bisa jadi nanti, diam-diam, Golkar merapat ke Nasdem. Itu bisa maju sendiri itu. Sudah kelihatan ada. Iya, dengan PKB pun cukup, maksud saya, bukan ingin mengganggu koalisi ini. Bagi Nasdem, itu kalau membawa Anies, dia punya opsi banyak. Nah, hati-hati PKS dan Demokrat. Kalau enggak, nanti bisa tertinggal juga. Ya, jadi tergantung peta politik akan mengkristal atau terpendar lagi. Kalau terpendar itu mencair lagi. Jadi saya kira jangan terlalu pagi untuk menyimpulkan. Apakah Pak Surya dan Pak Jokowi kecil kemungkinan bersatu? Masih mungkin. Pak Jokowi juga orang realistis. Dia akan cari, lihat orang-orang kuat untuk melanjutkan, menjadi suksesor untuk melanjutkan pemerintahannya. Kalau kemudian Anies tak terbendung, saya kira akan ada rekonsiliasi sebelum pemilu berlangsung. Tapi kalau ternyata Anies tidak setinggi itu, ya mungkin dinamikanya kita bisa baca. Saya kira itu, Mas Willy. Semua akan berpikir kalkulasinya realistis. Semua dalam politik itu jangan cinta mati. Jangan sepenuh jiwa. Kalau kalah kan bisa sakit. Nah, kalau dinamika politik kan kita lihat Pak Prabowo dulu di luar, kemudian gabung di pemerintahan dan seterusnya. Nah, kalau bacanya hari ini jangan terbawa perasaan lagi melihat suasana hujan, kita bilang dingin. Nggak taunya besok kan panas. Nah, kostum berganti lagi, warna baju berganti lagi. Nah, politik itu begitu. Jangan kita menyimpulkan sudah pasti nih Nasdem dengan PKS dan Demokrat tidak mungkin lagi bergabung dengan luar pemerintahan. Mungkin saja kalau ada yang terlepas. Yang terlepas itu tidak hanya kita bicara PKS dan Demokrat gagal bersama Nasdem, tapi kalau yang di sini gagal, tapi di sana juga gagal, kan dia bisa menjadi koalisi yang tertukar. Nah, ternyata biru gabung dengan kuning dan sebagainya. Siap nampung
kode keras dari Mas Willy, siap nampung. Kalau di sana kan ingin menarik juga siap menampung, ya sini juga melakukan itu. Ya sekarang ya saya kira yang paling penting dilakukan adalah untuk publik, untuk masyarakat ya, yang paling penting untuk rakyat, ya, kita pengen semua politik dilakukan secara cerdas, di atas meja yang tadi, partisipasi dan transparansi. Jadi yang harus dimenangkan adalah kepentingan rakyat Indonesia. Jadi berpegang teguh pada konstitusi dan kepentingan rakyat. Kalau semua partai itu pegangannya itu, ya ujung-ujungnya mestinya buat kita lah dimenangkan. Dan ini riak-riak politik, ya saya kira kita jalanin saja. Gitu ya Mas Willy. Cocok. Nah, itu Mas Willy nih. Pertanyaan final kali ya. Ya. Mas Willy, ini kan disebutkan Pak Jokowi sering memberikan kode-kode terbaru ke Pak Prabowo, lalu kemarin juga sempat ke Pak Erlangga. Cuma kok kode sinyal ini sepertinya belum pernah terlihat diarahkan ke Pak Anies nih. Ya. Nah, ini kok Nasdem sendiri melihatnya perlu nggak sih restu dari Pak Jokowi untuk merestui Mas Anies silahkan maju sebagai calon presiden? Mungkin terlepas dari benar atau tidaknya, pantas atau tidaknya, tapi kan restu tersebut mau tidak mau pasti akan berpengaruh juga ke elektabilitas, mengingat Pak Jokowi juga punya masa tidak sedikit. Gimana kalau Nasdem melihatnya? Pertama, yang harus kita lihat, justru salah kalau Pak Jokowi tidak ngerestuin Pak Prabowo. Kan pembantunya, Pak. Iya. Harus Pasti izin. close, Pak. Pasti dekat, Pak. Itu hajab baru namanya. Itu kalau itu tidak dekat, tidak direstui, justru itu pertanyaan besar. Tapi karena awak orang Medan, awak diumbang, awak tahu, tapi awak pun sur, Pak. Jadi artinya apa? Ini semua kan disur semua, Pak. Ya, namanya politiknya kode-kodean diumbang, mantap, maju. Awak tahu, Pak, diumbang gitu ya. Tapi awak pun sur dengan umbang ini mau diapain? Yang kedua, gini. Di pangku mati ya, dan politik Jawa ya. Jangan mendowngrade Pak Jokowi, Pak. Nggak boleh, Pak. Ini narasi yang harus kita. Pak Jokowi itu negarawan, Pak. Oh, kalau dia punya selera tuh wajar saja, tapi bukan kemudian ya Pak Jokowi tentu ingin negara bangsa ini berkompetisi, anak-anak bangsa ini berkompetisi dengan fair, Pak. Jangan kemudian dia dijadikan beban, Pak. Jangan, manusia itu mati meninggalkan nama. Hanya gajah yang mati meninggalkan gading, Pak. Artinya pada proses itu yang kemudian tidak boleh kita geret-geret Pak Jokowi pada konteks itu. Bahwasannya ada dialog, diskusi itu hal wajar, tapi kan kemudian pemegang tiketnya itu partai. Jadi jangan kemudian Pak, gini, itu yang dari tadi saya bilang. Narasi ini yang kemudian menjadi, membuat ini jadi apa? Jangan-jangan saya kok menduga-duga ini ada yang bermain ya. Kalau bahasa Medan itu ndak ada angin, ndak ada hujan, tapi kelambu goyang-goyang gitu ya. Ini kenapa rupanya ya? Kenapa? Bahkan yang paling sedih itu dipertentangkan Pak Jokowi dan Bu Mega, Pak. Pak Jokowi dipertentangkan dengan Bang Surya, Pak. Jangan, itu kan kurang apa? Sudah cukup Snow Pahodian aja yang kemudian pakai adu domba DPD Ening Pera. Jangan sekarang lu adu domba lagi gitu. Yang pertama. Yang kedua, setahu saya kebetulan ya ada sedikit bacaan, pernah punya pengalaman. Dua hal yang tidak bisa ditolak. Vox Populi, Vox Dei. Iya. Itu nggak bisa ditolak. Orang boleh berencana. Bahkan orang bisa berkonspirasi seburuk apapun, sebusuk apapun. Tapi Vox Populi, Vox Dei. Yang kedua, Gusti Ora Sare. Kalau Tuhan yang maha berkehendak itu sudah mengatakan pada si A, anak soleh ini yang aku jadikan, ya itu berarti, Udah selesai ya. Ya bukan ya kita seburuk apapun. Oh kalau dulu kan banyak hal Pak, kita pernah punya, kalau dalam tradisi dunia first quarter storm, bagaimana calon presiden Filipina dibunuh Pak di bandara. Jadi punya banyak hal Pak. Orang bisa punya skenario buruk, skenario jegal menjegal, skenario beli membeli, skenario teror meneror, skenario mengkriminalisasi, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, Gusti Ora Sare, nggak sia-sia Pak. Nah kita bermain di dua ranah itu aja. Satu, Vox Populi, Vox Dei, bagaimana menggalang dukungan rakyat sebanyak mungkin, sebangun dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Nah kok sejauh ini kok tanda-tanda alam nih yang sesuai dengan emosi publik, emosi rakyat itu ya Anies Baswedan Pak.
Ya itu kan kita menangkap itu aja. Nah nanti ya tentu bagaimana, karena kami pulang dari Medan dan sambutannya luar biasa. Itu kata pepatah orang Medan kemarin, ora et labora boy katanya. Apa itu bekerja sambil berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa katanya. Jadi ya bekerja, kami bekerja terus ya. Dan ya kalau kode-kode Pak Jok kan gini, teman-teman kan jurnalis kan. Realitas media dengan realitas belakang layar kan berbeda. Bahkan bisa siang malam, jangan-jangan lebih mesra lagi Pak Jokowi sama Mas Anies bahas. Ini kan seolah-olah aja kan. Ya kita nggak tahu kan bagaimana. Ya dulu Mas Anies bukan orang yang asing bagi Jokowi. Tim pemenangan ya, jubir juga. Jubir. Menteri. Ya, artinya apa? Ya tapi tidak usah kita tarik pada narasi itu. Politik Tapi Mas bukan. Willy, Mas Anies kawan lama. Kalau Pak Prabowo kawan baru. Gini, memang yang baru lebih hot. Tapi kalau bermasalah lari ke yang lama. Itu. Artinya saya ingin tandaskan sebagai penutup begini. Dalam politik kita tidak boleh bermusuhan. Ya, setuju. Lawan tanding, kawan berpikir. Kompetisi. Kompetisi itu keniscayaan, tapi tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Ya. Kita merayakan ini sebagai sebuah proses yang sirkulatif saja, hal yang niscaya saja, dan tidak ada baper-baperan. Ya. Maka tadi tidak ada, bukan move on, bukan, ya. Tapi tidak ada baper. Ya. Ini seperti Real Madrid kalah dari Liverpool, semoga ya. Karena hasil drawingnya kan itu kan. Dinikmati aja ya. Iya, walaupun kalah kemarin di final Piala Champion, ya, tapi ini kan ketemu di 16 besar. Saya sebagai Liverpool dealer tentu berharap menang. Tapi apakah saya kalau kalah terus ngamuk-ngamuk? Ya enggak, Bos. Ya paling nggak bisa tidur semalam aja. Tapi kan terus berusaha untuk kemudian bisa rebound gitu. Jadi prosesnya itu kita berpolitik secara riang gembira. Kenapa? Itu pesan Bung Karno. Mari kita bergembira, sukaria bersama. Ada kemudian proses yang kita jalani secara politik itu kan bukan hedonisme, tapi politik itu eudaimonia. Dia kesenangan kolektif yang dirayakan secara kolektif, dibicarakan di tempat yang umum untuk kepentingan umum. Politik ini kan bukan bisik-bisik, bukan setengah kamar, kan tidak. Karena kita yang semua diperbincangkan adalah kepentingan orang banyak. Bahwasanya prosesnya ada yang tertutup itu bicara strategi dan taktik saja. Tapi setidak-tidaknya proses politik itu adalah semua proses yang terbuka dan untuk orang banyak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Siap. Soal cinta-cinta tadi. Jadi ujungnya sama-sama cinta lah ya. Mencintai Indonesia Raya. Ya, itulah tadi. Terima kasih Mas Willy, Mas Hanta, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita tentu menantikan nanti yang terbaik, langkah-langkah ke depan dalam ya pesta demokrasi kita ke depan. Kita sebagai ya jurnalis dan juga teman-teman di rumah ya, masyarakat pasti menunggu-nunggu siapakah yang ada seperti apa nanti ke depan. Nah, seperti itu saya mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat Kompas.com. Saya Tatang Gurito. Saya Ardhito Ramadan. Bertemu lagi di Gaspol Season 2 episode berikutnya dengan lebih nampol lagi. See ya. Bye-bye.